Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Erik Yusuf di acara Share It. Dan kita kali ini akan membahas tema yang ini menarik sekali ya, karena memang ini tema yang seharusnya menjadi keseharian kita. Yaitu Al-Quran itu kalamullah yang agung. Ya, nah kita akan membahas berbagai hal tentang apa sih sebetulnya kalamullah itu, atau ya kita harus mengetahui apa sebetulnya Al-Quran itu. Ya, nah tapi sebelum kita membahas ini ada beberapa video ya yang perlu kita lihat nih. Coba, ada nggak yang membawa videonya nih, siapa nih? Saya Ustadz, saya yang bawa videonya nih. Kamu siapa? Kasih tahu dulu. Saya Umi, jadi barista di Muslim TV. Barista jadi-jadian apa? Barista beneran? Barista magang. Barista magang, oh iya bener. Oke Umi, iya. Yuk kita lihat. Ini apa namanya? Video apa dulu nih Umi? Ya Ustadz, jadi ini video pertama ini ada seorang ahli geologi dari Rusia. Jadi ahli geologi ini menemukan api di dasar laut Ustadz. Api di dasar laut? Iya, dan kemungkinan tuh suhunya tuh sekitar 231 derajat Celcius. Nah, ternyata fenomena ini tuh udah tercantum di dalam Al-Quran Ustadz, katanya. Coba lihat mana nih. Videonya. Api di dasar lautan ini ditemukan oleh ahli geologi Rusia yaitu Anatoly Zbagovic dan Yuri Bogdanov dan ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat Rona Klein. Mereka menemukannya ketika meneliti mengenai kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami. Fenomena ini mirip seperti lava cair yang mengalir dan disertai abu vulkanik, seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu sampai 231 derajat Celcius. Tentu ini suhu yang sangat panas, tapi tahukah kamu bahwa suhu ini tidak cukup untuk memanaskan semua air yang ada di atasnya. Begitu juga dengan semua air yang berada di atasnya, tidak mampu memadamkan api panas tersebut yang sangat luar biasa. Kejadian ini sebenarnya telah tertulis dalam Al-Quran. Itu video lama itu. Jadi sebetulnya begini, ini kan kamu pasti pengen tanya ibrohnya apa gitu ya. Sebetulnya gini, kalamullah itu, atau yang kemudian kita bahas tadi di video itu, Al-Quran itu ya, dalam surah At-Tur ayat 6 itu seakan-akan menegaskan bahwa apa yang terjadi semua ini ya, yang terjadi di dunia ini semua dimanapun itu sebetulnya itulah qadarullah, ketetapan Allah ya, kun fayakun. Kalau Allah ingin ciptakan sesuatu jadi ya jadi. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin, yang kita nggak mencapai secara akal ya, tetapi kemudian terjadi, dan orang ini otomatis membenarkan Al-Quran. Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi yang dia baru tahu, atau ada orang yang baru tahu sekarang, ini sudah kemudian disampaikan di dalam Al-Quran dari 14 atau 15 abad yang lalu gitu. Nah ini kan sebetulnya ayat surat At-Tur ini gini ya, di ayat ke-6-nya itu wal bahril masjur, jadi dan laut yang dalam tanahnya ada api. Tetapi sebelumnya harus kita baca nih biar paham nih. Jadi di ayat sebelumnya itu wal baitil ma'mur, jadi dan demi, ini wawunya wawu qasam, itu artinya wawu sumpah. Allah bersumpah dan demi Baitul Ma'mur. Tahu nggak Baitul Ma'mur di mana? Nggak tahu Ustaz. Baitul Ma'mur itu masjid yang ada di lapis ke-7, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam lagi bersandar nanti ketika Rasulullah SAW Mi'raj itu, beliau lagi bersandar di Baitul Ma'mur, di masjid di langit ke-7. Dan demi Baitul Ma'mur, jadi ada itu Baitul Ma'mur itu, ya. Dan wasaqfil marfu, dan atap yang ditinggikan oleh Allah. Ada nggak atap yang ditinggikan oleh Allah? Ini langit ya, atap seperti atap yang ditinggikan. Dan langit seperti atap yang ditinggikan. Suka lihat langit nggak? Iya. Kayak atap nggak? Kamu lihat plafon, lihat ini nih plafon, lihat. Iya. Nah, kalau plafon kan ada dindingnya. Iya. Langit cari dindingnya ada nggak? Nggak ada. Nah, jadi sebetulnya Allah ingin menampakkan bahwa itu demi
masjid di Baitul Ma'mur di lapis ke-7 tuh itu ada, dan demi langit tuh yang atapnya ditinggiin sama Allah ada, dan demi wal bahril masjur, dan demi ini tadi laut yang di dalamnya ada api itu gitu. Nah sesungguhnya apa? Inna azaba rabbika lawaqi. Jadi apa? Dan sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Jadi kalau ada orang yang saya mah mau seenak-enaknya aja bikin dosa lah, dolim sama orang lain dan lain-lain, masalah azab mah siapa mana ada azab Allah gitu ya. Nah dia kan nggak yakin, kata Allah nih, kamu juga nggak tahu kan Baitul Ma'mur itu di mana, tapi ada. Kamu juga coba lihat tuh atap langit yang ditinggiin sama Allah. Ada kan? Ada. Mana si tiangnya? Nggak ada kan? Nah, kamu nggak tahu. Nah, nih, kamu tahu nggak tuh di dalam laut itu ada namanya api tuh. Gitu. Nah, jadi azab aku tuh kata Allah tuh udah pasti terjadi seperti yang tadi kamu lihat itu. Seperti itu atap yang kamu lihat, dan nanti insya Allah kamu juga akan lihat Baitul Ma'mur gitu. Paham? Paham, Ustaz. Nah, itu maksudnya ya. Ibrohnya di situ. Jadi kadang-kadang orang itu tidak meyakini isi Al-Quran. Padahal isi Al-Quran itu yang hak kok, yang sebenar-benarnya akan terjadi. Gitu. Dan yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Oke, ada video yang lain? Nah, selanjutnya nih saat ada video kedua itu sekarang kan lagi ada lagu viral nih Ustadz. Jadi seorang musisi itu buat lagu, lagunya tuh terharu menceritakan tentang seseorang yang udah meninggal. Dan ternyata lirik-liriknya itu terinspirasi dari Al-Quran nih Ustadz. Coba lihat kayak gimana lagunya. Ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Bagus ya. Memang itu kalau kita lihat di dalam ayatnya ya, kalau orang itu masuk di dalam jannah ya, dalam surga itu ada apa namanya tahtihal anhar ya, sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha abada, yang abadi di sana, ada bantal-bantal yang empuk ya, ada pohon-pohon yang rimbun gitu ya. Itu memang terjadi, dan di situ disebutkan ada kolam yang airnya susu gitu ya. Itu sebetulnya apa-apa yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran, seperti yang di dalam susu itu surat Muhammad ayat 15 gitu ya. Dan kemudian kalau yang mengalir sungai-sungai banyaklah ayat-ayat di situ ya yang menggambarkan itu. Kemudian mereka itu akan muda dan tetap muda gitu, karena memang nanti jangankan di surga ya, kita dibangkitkan ada di yaumil akhir. Ketika dibangkitkan itu nggak ada orang dengan umur maaf ya biasa nih. Jadi nggak ada orang yang kemudian sebetulnya dibangkitkan dengan nenek-nenek gitu, nggak ada ya, nggak ada orang dibangkitkan kakek-kakek, nggak ada. Tapi orang itu di yaumil akhir itu ya, di padang mahsyar itu dibangkitkan dengan apa? Dengan umur yang umur ruhnya itu. Jadi kita diciptakan itu kalau kata ulama itu sekitar umur antara 15 sampai 25 tahun lah, umur 20-an tahun. Jadi semua itu masih muda gitu. Kan ada pernah nenek-nenek yang nanya ke Rasulullah SAW, wah Rasulullah, nenek bisa masuk surga? Kata Rasulullah, oh nggak bisa, nggak ada nenek-nenek di surga. Jadi nenek itu sedih. Terus kata Rasul, bukan gitu. Sebetulnya kita itu akan masuk dalam surga dengan umur yang muda. Jadi nggak ada nenek-nenek di surga gitu. Ya. Iya. Nah, jadi itu insya Allah. Ada lagi video yang lain? Nah, Ustaz, ada lagi nih video yang ketiga, yakni seorang ibu ngasih pembuktian kalau pas masa hamil nih biasa sering baca surat Maryam, dan akhirnya tuh pas lahiran anaknya tuh cantik, Ustaz, lucu. Oh gitu ya? Iya. Hasil dari selama hamil rajin ngaji surat Yusuf dan surat Maryam.
kamu baca surat apa waktu hamil? Waduh, nggak nanya lagi Ustaz. Ah, yang di sini surat apa yang dibaca? Jangan-jangan surat cinta nih. Makanya nanti baca tuh surat Yusuf, jadi Erik Yusuf nih kayak begini. Surat Maryam. Jadi ginilah ya, intinya adalah ketika kita membaca Al-Quran ya, memohon sama Allah, itu kan membuka pintu langit ya, doa-doa lebih mudah diijabah gitu. Jadi sebetulnya memudahkan Allah untuk mengijabah doa si orang tersebut ya, karena orang ini berbuat kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, masuk ke dalam ketakwaan gitu. Jadi ke sana sebetulnya. Jadi tidak kemudian ada yang menegaskan bahwa memang ya kalau mau cakep baca surat Yusuf gitu. Tapi kan semua orang juga kalau dilahirkan menurut saya cakep-cakep aja ya nggak? Pas bagian besarnya aja yang jadi nggak cakep. Kenapa? Karena akhlaknya membuat dia nggak cakep gitu loh. Kan kalau orang itu kemudian apa namanya akhlaknya baik, adabnya, orang kan senang. Cakep cantik itu kan bukan hanya karena paras wajahnya, tapi orang ini menyenangkan nggak? Ada orang cantik tapi kalau ngelihat kita cemerut aja, jemedut aja, ya jadi nggak cantik, benar nggak? Iya kan nggak enak kayak kita ngelihatnya, apalagi sombong. Coba kamu ngelihat ada orang cakep-cakep tapi ngelihatnya ke bawah gini gitu, males ngomongnya. Sebel kan? Iya, makanya jadi nggak cakep. Itu maksudnya ya. Insya Allah. Makanya kamu dari mulai sekarang baca surat apa tuh? Nikah aja belum gitu ya. Oke, alhamdulillah waktunya udah habis nih. Padahal masih banyak ya video-videonya. Tapi menarik sekali, kita akan membahas berbagai fenomena. Kita membahas pemahaman tentang kalamullah dan lain-lain. Karena jangan kemana-mana, tetap di-share. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat, para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita membahas tentang kalamullah ya, atau Al-Quran ya. Kalau yang kita pahami bahwa Al-Quran itu sebagai kalamullah, artinya apa? Sebagai firman Allah ya. Jadi segala sesuatu yang kemudian Allah sampaikan ya kepada kita semuanya lewat perantaraan malaikat Jibril yang memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi semuanya yang tercatat ya, yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW yang kemudian dikumpulkan dalam Al-Quran. Nah, inilah kalamullah yang kalau kita pahami ya, betapa seperti tadi di segmen awal, Al-Quran itu yang memberikan informasi kepada kita ya, informasi yang hak, yang sebenar-benarnya. Jadi bukan informasi hoax, tapi informasi yang sebenar-benarnya tentang apa? Tentang masa kini, tentang masa lalu, dan tentang masa yang akan datang. Coba kalau kita lihat, seperti misalnya Al-Quran menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa datang misalnya. Apa yang terjadi di masa datang? Misalnya al-qari'ah wal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Jadi yang namanya kiamat itu akan terjadi gitu ya. Kamu tahu nggak sih sebetulnya seperti apa sih kiamat gitu ya? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil manfus, kan gitu. Jadi seperti bulu-bulu yang berterbangan itu, gunung-gunung itu kayak bulu aja gitu. Yang kita lihat gunung yang besar-besar yang sangat kuat dan lain-lain itu udah kayak bulu yang kemudian ditiup angin gitu. Jadi kalau di kiamat itu ya seperti itu. Itu tuh informasi-informasi yang disampaikan
oleh Allah gitu ya, lewat malaikat Jibril dan kepada Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya. Jadi kayak tadi misalnya kullu nafsil za'iqatul maut, misalnya semua yang punya yang namanya nafs, yang punya jiwa itu pasti mati gitu. Itu kan sebetulnya kayak kita nih semuanya nggak tahu informasinya. Kalau seandainya Allah nggak sampaikan bahwa kita ini semua pasti mati. Ada orang yang nggak mati? Enggak. Ada jiwa yang nggak mati? Enggak. Bukan hanya orang, tapi binatang semua pasti ada matinya gitu. Nah itulah sebetulnya informasi-informasi yang akan datang misalnya ya. Kayak misalnya dari mulai kita wajahat sakrul maut bil haqq gitu, dan datanglah sakrul maut dengan sebenar-benarnya. Itu kan kita belum datang nih, masa depan kita kan ya itulah sakaratul maut. Kemudian misalnya alam barzah itu ada dalam Al-Qur'an, di kubur itu seperti apa ya. Kemudian setelah alam barzah misalnya kita yaumul ba'ts, misalnya kita dibangkitkan ya. Kemudian yaumul hisab seperti apa, padang mahsyar, itu semuanya kemudian Allah berikan informasinya. Nanti perjalanan kita tuh seperti apa sih ke depan itu gitu ya. Yang kemudian dihisap seperti apa, yang kita tahu ashabul yamin ya, orang-orang yang golongan kanan ya, golongan kiri seperti apa, yang menerima kitabnya misalnya di Waqiah dari kitab yang sebelah mana dan lain-lain. Itu jadi ada dalam surat-surat ayat-ayat yang Allah sampaikan tentang informasi-informasi masa depan, sampai kita tahu bahwa jannah itu seperti apa ya. Yang tadi di segmen 1 ada lagu yang mengambil beberapa informasi tentang masalah di surga itu seperti apa gitu ya. Ada sungai-sungai yang mengalir, ada kolam air susu, kemudian ada kita tetap muda di sana, semua orang salam-salama, menyatakan ucapannya itu ucapan keselamatan gitu. Jadi nggak ada gosip gibah yang sekarang itu fitnah, namimah, adu domba, itu udah nggak ada di yang namanya jannah itu digambarkan seperti itu. Tetapi juga informasi-informasi yang saat ini gitu ya, yang saat ini sedang terjadi gitu. Saat yang masa lalu yang terjadi itu disampaikan gitu sama Allah ya. Kayak misalnya bahkan kalau kita memahami bahwa Allah itu secara sains juga memberikan informasi kepada kita bahwa kita ini diciptakan dalam 6 masa gitu ya, yang namanya dunia ini gitu. Atau kita itu ada sab'an samawat, 7 lapis langit gitu ya. Allah memberikan informasi adanya manzilah-manzilah atau putaran-putaran yang namanya orbit. Nah, orbit dari planet dan lain-lain Allah tuh sampaikan dalam Al-Qur'an gitu ya. Atau al-buruj ya, wasama idzatil buruj gitu ya. Gugusan bintang juga itu tuh ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu, makanya orang yang cerdas adalah orang yang memahami Qur'an. Orang yang membaca Quran, yang memahami Quran, orang yang mengimplementasikan Al-Quran, itulah orang yang cerdas. Itu definisi orang cerdas. Ya, makanya kalau ada orang yang cerdas kemudian tidak beriman, ya dia tidak cerdas. Ya, dia belum termasuk orang cerdas. Karena definisi orang cerdas itu orang yang visioner, orang yang memahami apa yang harus dilakukannya ya, dengan hari ini dia selamat, esok selamat, sampai kapanpun dia selamat gitu ya. Jadi ya orang yang dengan pikirannya, dengan ilmunya bukan hanya memberikan keselamatan pada dirinya, tapi kepada orang-orang yang banyak. Karenanya kalau Rasulullah SAW kan bilang khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang memberikan manfaat bagi orang yang lain. Nah, nggak mungkin kita memberikan manfaat kalau kita tidak cerdas. Cerdas itu dari mana? Orang yang memahami Quran, orang yang mengimplementasikan Al-Quran, itu pasti orang cerdas. Walaupun dia tidak beriman. Wah, ini pernyataan cukup kontroversial. Makasih ya, Om ya. Cukup kontroversial kenapa? Karena ada orang-orang yang masa sih Ustadz orang tidak beriman tapi kemudian mengimplementasikan Al-Quran, itu orang yang cerdas, ya setengah cerdas. Jadi artinya gini. Coba kita lihat orang-orang yang tidak beriman, ya, yang tidak yakin kepada Allah, tidak percaya kepada Allah,
Tetapi ketika mereka melakukan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, ya, tentang bagaimana mereka berdisiplin, bagaimana mereka profesional, mereka berbuat baik, ya, kemudian menjaga silaturahim, dan itu kan semua tuntunan Al-Quran, itu menjadi orang-orang yang selamat. Tetapi dunia saja, akhiratnya itu harus dengan keimanan. Nah ini yang lain gitu. Makanya keuntungan, fadilah, keuntungan, afdolnya, keutamaannya membaca Al-Quran itu, kalau di dalam hadis kan Rasulullah bilang, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, ya, yang taklim belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Taklim wa taklum gitu. Jadi orang yang belajar dan mengajarkannya itu ada orang-orang yang terbaik kata Rasulullah SAW. Makanya kenapa para ulama itu disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Karena inilah sebetulnya informasi yang disampaikan yang datang dari Allah gitu, yang datang dari Rasulullah SAW, yang Rasulullah dapat dari Allah gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, gini, ini menarik nih. Seumpama buah ini hadis ya. Seumpama buah utrujah ya. Jadi ada sebuah buah yang wangi dan lezat ya. Di Saudi itu ada. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang beriman dan membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah tadi. Aromanya wangi, rasanya lezat gitu ya. Perumpamaan orang yang beriman dan tidak membaca Al-Quran itu seperti kurma. Nggak wangi, tapi rasanya manis gitu. Perumpamaan orang yang munafik, yang baca Quran, itu seperti buah raihanah. Aromanya wangi, tapi rasanya pahit gitu. Dan perumpamaan orang yang munafik, yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handolah. Jadi semacam labu yang aromanya nggak ada wanginya dan juga rasanya pahit. Nah itu dari hadisnya seperti itu. Nah makanya kalau kita lihat bagaimana sebetulnya Al-Quran itu selain memberikan manfaat seperti kesembuhan, ya, keselamatan, kesehatan jiwa, pokoknya seluruh kebaikan itu masuk di dalam fadilah Al-Quran ya. Kalau saya mau bacain sedikit dulu ini ada beberapa ayat ya, kayak innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizkinya. Ini dalam Al-Quran nih sebutin ya. Dalam surah Al-Fatir ayat 29 nih. Kami anugerahkan kepada mereka itu secara diam-diam dan terang-terangan. Jadi ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Mereka itu dikasih perniagaan yang tidak merugi. Jadi kalau misalnya kita mau untung gitu, ya itu banyak-banyak baca Al-Quran. Iya. Ada lagi misalnya orang-orang yang kemudian tidak mau mendengarkan Al-Quran, orang-orang yang ingin menjauh dari Al-Quran, summum, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Jadi orang-orang itu mereka tuli, bisu, dan buta. Jadi dianggap sama Allah mereka itu tuli, bisu, buta, maka mereka itu nggak mungkin bisa menemukan sesuatu yang benar. Karena dia ngelihat aja nggak bisa, ngedenger aja nggak bisa, gitu ya. Dia itu tertutup dari semua cahaya Allah. Nah kurang lebih gitu ya. Nanti sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin kita akan bahas di sesi tanya jawab. Ya, itu aja dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama Syariat.